Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Genarti SPD. Saya dari SMP Negeri 4 Abian Semau. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori pertama, gelombang kedua, Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tentang materi puisi. Mohon bimbingan, masukan kepada pembelajaran saya agar kedepannya bisa lebih baik. Saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pada asano. Pangan jali. Om Swastiastu. Ya, silakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Untuk doa hari ini, Ibu minta dipimpin oleh siapa yang belum pernah memimpin doa. Oke, Juli. Iya. Ya, silakan. Iya. Pada asano. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat duduk. Baik, untuk hari ini, sebelum kita mulai, silakan dicek di sekeliling kalian apakah ada sampah di bawah meja kalian, ya. Nah, baju kalian, nasi kalian yang belum rapi, silakan dicek dulu ya. Sudah? Ada? Sudah bersih? Tadi tiketnya sudah bekerja? Sudah. Baik. Oke, sebelum lanjut, ada yang sudah hadir hari ini? Siapa? Bayu. Ya, baik. Berarti Bayunya masih sakit? Masih ya. Untuk itu, semoga Bayu cepat berkumpul dengan kita. Agar kita mendoakan supaya bisa berkumpul kembali bersama kita di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi teks puisi. Ya, pertemuan lalu kita sudah mempelajari puisi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi puisi. Pernah kalian menulis puisi? Nah, sebelum Ibu mulai pada kegiatan, pernah nggak kalian menulis sebuah puisi? Ya, pernah. Puisi apa yang dia tulis? Tentang sahabat. Oke, yang lain lagi. Puisi tentang apa? Tentang apa? Tentang ibu. Ya, tentang ibu boleh. Ya, lagi. Apa? Tentang suatu keindahan alam. Ya, boleh. Nah, puisi tersebut bisa kalian tuangkan dalam sebuah puisi dengan menggunakan kata-kata yang indah. Ya, unsur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin itu terdiri dari satu. Yuk, angkat tangan apa saja? Ya, silakan, Moni. Tema, rasa, nada, dan amanat. Ya, tema, rasa, nada, dan amanat. Tuh. Unsur fisik puisi apa saja? Unsur fisik puisi ada? Ada apa saja? Ayo. Ada? Yang pertama, diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Yang kedua, rima. Yang ketiga,
kalian, ya. Ini ada 5 soal, jadi dijawab sesuai dengan kemampuan awal kalian. Jadi kita akan menanyakan sebuah cuplikan pembacaan sebuah puisi karya penyair terkenal. Pernah kalian mendengar kata Chairil Anwar? Pernah. Sering ya? Sering. Nah, ini puisi beliau itu berjudul Keindahan Alam Indonesia, dibacakan oleh para asma. Ya. Nah, coba Ibu akan tayangkan video ini sebagai pengantar 2 kali ya. Silakan, apa yang bisa kalian dapatkan dari video ini? Saat aku membuka mataku, ku tak percaya bahwa itu nyata. Aku masih berpikir bahwa aku masih bermimpi. Tetapi aku sadar bahwa keindahan itu benar-benar ada di depanku. Sungguh indah kepulauan ini. Ribuan pulau-pulau berjejer membentuk gugusan pulau yang indah. Gunung-gunung berbaris dari ujung barat ke ujung timur. Samudra luas membentang dengan air yang biru dan berisi keindahan di bawahnya. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku berjanji aku akan menjagamu. Ya, oke. Ulangi, itu adalah tayangan sebuah video ya, dan pembacaan dari Hasnah karya Chairil Anwar. Nah, beliau atau Chairil Anwar menggunakan kata-kata yang cukup sederhana di sana. Benar tidak? Sederhana dan pendek. Ya, hanya terdiri dari beberapa bait, mungkin 2 bait kalau tidak salah ya. Nah, yang Ibu tanyakan, informasi apa yang kalian dapatkan di sana? Apa isi dari video tersebut atau apa isi dari puisi tersebut? Tentang apa Bu ini? Iya, tentang keindahan alam Indonesia. Ya, tentang keindahan alam Indonesia. Si penyair serasa bermimpi tentang keindahan alam Indonesia, tapi dia ternyata tidak bermimpi. Benar tidak? Ternyata beliau atau si penyair ini tidak bermimpi. Itu adalah sebuah kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari apa? Beribu-ribu pulau. Ya. Dan beliau apa? Bangga. Iya. Beliau bangga menjadi anak Indonesia. Kalian bangga? Bangga sekali ya. Apalagi kita terlahir di pulau Bali. Iya. Di Pulau Bali ya, bukan di Pulau Bali dengan beribu beribu pura. Maka Bali itu disebut dengan semuanya Pulau Seribu Pura. Tuh, hati-hati ya. Oke ya, jangan ingat-ingat, kita santai. Ya, ingat Bali itu adalah disebut dengan Pulau Seribu Pura. Nanti kalian orang Bali nggak tahu nanti ya. Jangan sampai Bali itu biasanya sebut
menuliskan kata-kata yang cukup sederhana, kata-kata yang ada dalam imajinasinya, yaitu beliau bangga menjadi anak Indonesia dengan keindahan atau beragam pulau-pulau. Beliau serasa bermimpi tentang ternyata tidak. Ya, beliau tidak bermimpi. Beliau ternyata hidup dalam kenyataan dengan menikmati keindahan-keindahan yang ada dalam pulau atau dalam pulau-pulau yang indah. Ya, baik. Nah, kira-kira dari pengantar video ibu seperti itu bisa menulis puisi? Bisa, ya. Nah, tapi tadi dalam puisi Khalil Anwar itu pilihan katanya masih sederhana. Beliau belum ada menyelipkan majas atau gaya bahasa. Nanti wajib dalam puisi kalian harus menyelipkan gaya bahasa. Ya, jadi kalian nanti dalam menulis sebuah puisi harus menyelipkan gaya bahasa agar puisi kalian menjadi lebih menarik. Sudah? Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah dalam menulis puisi. Waktu ini kita akan mempelajari langkah-langkah dalam menulis puisi. Bisa kelihatan dari belakang? Bisa. Nah, langkah-langkah menulis puisi. Bagaimana atau langkah apa yang kalian lakukan pertama untuk menulis sebuah puisi? Untuk memudahkan dalam menulis puisi, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ada yang tahu kira-kira apa sih hal pertama yang harus saya lakukan sebelum saya menulis puisi? Hal pertama yang harus saya lakukan, ada yang tahu? Yang pertama itu adalah menentukan ide. Ya. Ketika akan menulis sebuah puisi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sebuah ide. Setelah ide didapat, baru mewujudkannya dalam bentuk puisi. Pada tahap ini memerlukan perenungan untuk mengolah ide yang diperoleh. Nah, tidak semudah kalian, kalau pernah Anda pakai ide, oh saya mau menulis tentang ibu saya, tidak semudah yang bisa kalian bayangkan. Apa yang harus kalian tulis? Ya, jadi kalian pertama harus menentukan ide terlebih dahulu. Dari ide itu baru dikembangkan nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, menentukan tema. Ya, jadi yang pertama itu menentukan temanya. Tema itu adalah persoalan yang diangkat dalam sebuah puisi setelah mendapatkan ide. Persoalan tersebut dapat tergambarkan dalam bidang sosial, budaya, maupun masalah kemanusiaan. Ya, baik. Ide, tema. Tema itu adalah ide pokok dalam sebuah puisi. Apakah tema sama dengan judul? Tidak, berbeda ya. Tema itu adalah garis besarnya, sedangkan judul itu sudah mengkhusus. Ya, oke. Bisa? Saya tanyakan dulu. Baik. Yang kedua, menentukan judul. Ya, baik. Yang kedua itu adalah menentukan judul. Judul merupakan perwajahan dari sebuah puisi. Biasanya judul ditaruh di mana? Di paling atas dan berada di tengah puisi. Ya, jadi judul merupakan perwajahan dari puisi. Umumnya pembaca atau penikmat puisi merasa tertarik bila judul puisi. Yang pertama, apa? Ya, menentukan ide. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat,
Tulis dulu KN. Nah, nama negara depannya. Tahu nama-nama negara? Tahu. Jangan sampai nggak tahu nama-nama negara nanti ya. Oke, banyak nama-nama negara. Sebentar aja. Baik. Siapa yang pertama ya? Dari sini, silakan. Dari Juni. Kita Juni. Vietnam. Oke. Apa belakangnya? Malaysia. Oke, Malaysia. Nah, berarti pengetahuan kalian tentang negara nanti perlu diperluas lagi ya. Baik, selanjutnya silahkan cari kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kelompok kalian yang waktu ini yang secara heterogen, jadi tidak ada yang vital dan vital, yang aktif dan yang aktif, yang tidak aktif dan tidak aktif, jangan sampai seperti itu. Jadi sudah heterogen, sudah bercampur. Silakan langsung cari kelompok kalian masing-masing. Baik, sudah? Nah, dari gambar ini nanti yang akan kalian gali adalah informasi-informasi, ide-ide apa yang kalian dapatkan dari gambar ini. Nah, jadi cukup dari gambar ini nanti informasi apa yang kalian dapatkan. Ya, sudah? Nah, gue bagikan dulu LKPD-nya biar kalian tahu gambaran apa nanti seperti apa. Jadi tugasnya yaitu menulis sebuah puisi. Nanti beberapa juga akan membacakan puisi tersebut ke depan kelas. Jadi yang pintar dikelompokkan, bukan yang pintar, yang bisa. Semua pintar ya, tidak ada yang bodoh. Jadi siapa yang bisa, yang berani membacakan hasil puisinya, silakan nanti ke depan kelas. Ya. Ini. Nah, sudah kelihatan gambarnya? Sudah ya? Ini gambar apa? Banjir, bencana banjir. Nah, informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari bencana banjir ini? Yuk, angkat tangan dulu. Informasi-informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Kata-kata apa yang bisa kalian munculkan dalam sebuah puisi dari gambar ini? Iya, apa? Ya, oke, Ria. Jalanan tergenang air. Iya, jalanan tergenang air. Nah, bisa kalian wujudkan menjadi sebuah puisi. Ingat, judulnya tidak harus bencana banjir. Buatlah judul semenarik mungkin selain bencana banjir. Ya, dan apa saja boleh? Judulnya, ini temanya yang diberikan tentang bencana banjir. Judulnya boleh bebas. Ya, di sana sudah jelas, sudah ada LKPD. Kalian membuat puisi minimal 3 bait. Boleh 5 bait, Bu? Cetok boleh. Ya, kalau mau 5 bait. Kalau 3 bait, ya boleh. Karena minimal 3 bait. Jadi apa yang bisa kalian dapatkan? Tadi, jalanan tergenang. Oke, itu beberapa. Sekarang kalian, tugas kalian, buatlah menjadi sebuah kata-kata yang menarik dengan wajib menggunakan gaya bahasa. Dan ada yang ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, waktu pengerjaan 20 menit. Buatlah judul sebenarnya ya, biar orang-orang tertarik untuk membaca. Nah, ini judulnya biar bisa biar cukup.
Sepertinya semua sudah berbakat ya menulis puisi ya. Bu lihat rata-rata sudah bisa menulis puisi. Sekarang tinggal kata-katanya diperindah agar orang tertarik untuk mendengarkan. Baik, kalau sudah, silakan dipelajari, nah dilatih, ya bisa kita ke depan kelas untuk membaca. Nah, kalau misalnya tidak semua selesai untuk membacakan hasil karyanya hari ini, kita akan lanjutkan minggu depan, ya. Sudah? Sudah semua? Ada yang belum? Kelompok sudah lagi sudah? Kelompok lihat? Sudah. Kelompoknya ini sudah? Sudah. Silakan. Ada? Silakan, ayo. Nah, kalau bisa semua kelompok maju ke depan kelas. Ada yang menjadi moderator, ya. Ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penyaji yang menyampaikan isinya, ada yang nanti menanggapi, dan ada yang jadi anggota. Jadi kalian mempunyai peran masing-masing. Ya, sudah? Oke, Bapak Yarian, silakan semua maju ke depan ya. Oke. Perkenalkan dulu siapa yang jadi moderatornya. Siapa yang jadi moderator? Ya, silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman serta ibu-ibu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan puisi yang telah kami buat. Iya. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nika Dek Prajnaswari sebagai moderator. Saya Nika Dek Sumaningsih sebagai penyaji. Saya Nika Dek Winayanti sebagai sekretaris. Saya Putri Aimansyah sebagai anggota. Iya. Presentasi akan dimulai oleh anggota kelompok kami. Iya, silakan. Nanti tugas kelompok lain memberikan tanggapan bagaimana penulisan dari puisi yang ditulis oleh kelompoknya dia. Ya, silakan dibaca. Hah? Iya, baca boleh diisi ekspresi. Kan sudah tadi intonasinya jelas. Ya, silakan. Banjir, Agak maju ya. Ya lain. banjir. Air meluap dari ufuk timur dengan dahsyatnya menenggelamkan beribu-ribu jiwa beserta harta benda. Lihat dari kelompoknya Ria dan penulisan puisinya. Ya silakan. Kalian silakan. Ayo siapa? Siapa? Ya silakan. Oke, Mbak Yuni akan menanggapi karya dari kelompok Ria atau kelompok 2. Silakan. Hasil dari menulis puisi kelompok sudah bagus dan sudah menggunakan kata-kata yang indah atau puitis. Iya. Bagaimana pembacaannya? Sudah baik. Sudah bagus ya. Bagus sekali. Penghayatannya juga baik sekali ya. Intonasinya pas. Tekanannya juga pas. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silakan duduk untuk kelompok 2. Ya, silakan. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 1 akan membacakan hasil puisi Keruh
terus mengalir dari sungai yang tersumbat sampah, membuat air yang tumpah membanjiri perkarangan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ria. Oke, Ria ingin memberikan tanggapan. Sedikit kritik dari saya. Pemilihan kata pada puisinya sudah bagus, cuma mungkin nanti bisa disingkat sedikit agar tidak kepanjangan mengambil nafas dan tidak terlalu lewat. Dan juga pelafalannya juga sudah baik, mungkin bisa ditingkatkan. Oke, itu ya, itu tanggapan dari kelompok 2 ya. Jadi kata-kata yang digunakan dalam satu baris itu terlalu panjang sehingga napasnya terasa tersengal-sengal ketika membaca. Itu maksudnya ya, itu maksudnya. Oke, terus pelafalannya juga sudah baik, caranya sudah baik. Penulisannya juga sudah ya, menggunakan majas, itu sudah dilihat tadi. Ya, baik. Silakan diakhiri ditutup kalau tidak ada yang memberikan apa lagi. LKPD kalian, lalu kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Silakan satu orang mengumpulkan tempat. Diskusi pembuatan puisi kelompok tentang gambar bencana banjir itu sudah baik. Banyak sekali kalian menemukan kata-kata, yaitu sebenarnya adalah pesan. Kalian bisa membuat di sana adalah pesan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir. Ya, bagaimana caranya mencegah terjadinya banjir? Nah, tentu tidak membuang sampah sembarangan. Tadi Bu lihat pada karya-karyanya itu sudah menuangkan, ada yang menuangkan pesan seperti itu, ada juga yang mengingatkan masyarakat untuk banjir itu disebabkan oleh diri kita sendiri, oleh masyarakat. Ya, nah baik. Selanjutnya, silakan. Sebelum lanjut, Ibu akan memberikan kalian post test. Ya, tadi pretest, sekarang post test. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Dari hasil pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan secara keseluruhan itu adalah langkah-langkah dalam menulis puisi. Ya, langkah-langkah dalam menulis puisi masih ingat ada berapa? Ada 5? Yang pertama menentukan ide, kedua yang ketiga menentukan judul, yang keempat menentukan diksi atau pilihan kata, yang kelima membuat atau mewujudkannya menjadi sebuah puisi. Terus langkah-langkah pembacaan puisi ada ya, ekspresi, lagi lafal, tekanan, intonasi. Ya, sudah jelas? Sudah ya. Jadi itu materi kita hari ini. Bagaimana rasanya pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, ada ditayangkan yang biasanya Ibu tidak menayangkan materi dari media salin dia, tapi sekarang bisa menyajikan dalam bentuk media salin dia. Yang biasanya Ibu tidak menggunakan media video atau gambar, sekarang menampilkan sebuah video atau gambar. Apalagi mengasihkan. Untuk hari ini cukup sekian pelajaran kita ya. Silakan dirapikan dulu, tetap jaga kondisi kalian ya, agar kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya dengan baik ya, dengan lancar. Nah, jangan sampai seperti Adi masih sakit karena terjadi kecelakaan. Karena terjadi kecelakaan, jadi tetap jangan berkendara terlalu ngebut ya. Kalau kalian, apalagi kalian belum memiliki SIM ya. Nah, untuk hari ini doa silakan tadi dibuka oleh Juni ya, sekarang ditutup oleh Dwi Armini ya. Pada asal
kita berdoa agar semuanya sehat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung ditutup dengan ya, langsung kita tutup dengan Paramo Santi. Ya, silakan